Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, seorang apologet TikTok dari Kristen ditangkoi. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, seorang apologet TikTok. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, seorang apologet TikTok dari Kristen ditangkoi sahabat, dan dibawa ke sebuah halaman masjid saya lihat, atau mungkin di dalam masjid juga itu ya, saya kurang tahu sahabatnya persisnya. Tetapi dalam video tersebut seorang bapak. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, seorang apologet TikTok dari Kristen ditangkoi sahabat, dan dibawa ke sebuah halaman masjid saya lihat, atau mungkin di dalam masjid juga itu ya, saya kurang tahu sahabatnya persisnya. Tetapi dalam video tersebut seorang bapak berkata, siapapun yang mengejek Islam, membahas Islam akan diinjak-injak. Wah, luar biasa. Tetapi sebelum kita lihat videonya, alangkah baiknya bapak ini melihat ini dulu, video ini. Tuhan Bapa yang tidak pakai celana, Tuhan Bapa yang nunutnya kemana-mana, berkahilah makan kami, berkahi segala yang diberikan kepada kami. Ya Tuhan Bapa, ya haleluya, haleluya. Cuy, nah baru boleh dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu video yang sudah cukup lama sahabat ya, dan sudah pernah juga dilaporkan. Video tersebut itu terjadi juga di TikTok sahabat ya, dari kaum mereka, kaum seagama dari bapak yang berkata, agama kami tidak pernah menghina agama lain. Nah, sekarang kita melihat saudaraku, seorang apologet Kristen namanya The Mess sahabat ya. The Mess ditangkoi, dibawa ke masjid, dan sepertinya saudaraku akan dipersekusi. Saya nggak tahu bagaimana kronologinya saudara, dan akhirnya dibawa ke kantor kepolisian setelah mereka tangkoi saudara. Dan inilah saudaraku yang terjadi. Menghina Islam itu akan kami pijak-pijak. Tidak ada ruang bagi orang untuk saling menghina agama. Kita saling menghormati. Umat Islam itu tidak pernah menyakiti, tidak pernah menghina siapapun. Tapi ini model-model begini adalah yang hanya bermodalkan otak kosongnya, para pengguna agama kami, agama Islam, kami akan mendatangi rakyat. Takbir. TikTok dengan lantong kau hina-hina Allah, hina-hina ini beras kau. Ayo debat sama aku, ayo debat sama aku yuk. Nah, coba lah keluarkan pengetahuannya, coba. Dia tahu Al-Hadid. Apa yang kau tahu tentang Al-Hadid tadi ya? Surah Al-Hadid. Apa yang kau tahu? Aku buka dulu. Jangan di TikTok aja. Aku buka dulu sini. Aku buka dulu. Gimana? Iya. Islam bertanya tentang bagaimana dan masyarakat dikatakan Kalau orang kalau bicara, Allah mau siapa? Aku ngomong siapa? Banyak orang. Masak boleh. tapi tadi kan sama Bang Udah terus. kan di dalam situ dikatakan bahwa Kristen Tuhannya lahir. Kristen kan kata teman-teman dari Islam katanya Kristen itu Tuhannya dilahirkan. Jakarta Tuhan dilahirkan. Nah itu kan dalam perdebatan itu mereka membuka di dalam misalnya kayak di Lukas, ya kan di Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. apa itu? Surah apa? Oh kita Kita aja.
Enggak, itu tak pertanyaan dari gereja, Pak. Diajarkan di dalam gereja kau untuk menghina agama lain gitu. Di dalam gereja kau itu diajarkan seperti itu gitu. Kan ini dalam perdebatan. Bukan dalam dasar menghina. Dan itu dikatakan bahwa Yesus itu dilahirkan oleh Maria. Di dalam surah Lukas tadi Lukas ya, oke. Dikatakan di sana bahwa hari ini telah lahir begitu Yesus Kristus juru selamat Maria. Itu Lukas pasal yang kedua. Anak siapa? Itu siapa? Ditanyakan sama orang dari Islam. Dan lalu kita jawab, Apa jawab? ya, kenapa dia dilahir? Karena memang dia lahir dari manusia. Orang kayak gini Twitter. Tanya dari kita coba. Ya, siap. Sekali lagi bang, berarti ini langsung berarti ini kita angkat aja ya. Siap. Kita angkat aja langsung ke polsek lawan ya. Sini. Lawan ya. Siap. Udah dekat orang. Udah dekat, Pak. Ya, udah dekat ya. Iwan. Mana Pak? Lepas ini. Sana ke perangkat apa? Yang duduk ya. Saya ke perangkat aja. Udah kabar bagi lagi ya, masuk orang sendiri kan. Halo. Ada request Mat. Ada request. Dapur. Hah? Bisa dapur. Dapur juga ya. Ini Bang. Ada uang kabur ya. Mana kamera? Ya, kita akan bahas sahabat ya apa yang terjadi dalam video ini. Jadi bagi bapak yang berpeci nih sahabat ya, berpeci, jenggot panjang dan komplotannya menganggap memijak-mijak orang ketika agamanya dibahas atau diejek, sebutlah saja begitu, itu harus dipijak-pijak sahabat. Itulah agama mereka, kita harus paham itu sahabat ya. Dan bapak ini sangat bangga itu, sangat bangga mengatakan memijak-mijak orang. Nah itu saudaraku. Jadi mari kita berpikir saudaraku, apa iya agama mengajarkan ketika agama kita dibahas meskipun diolok-olok, apakah Tuhan senang? Tuhan itu bangga kalau umatnya, pengikutnya itu memijak-mijak orang. Kita pikirkan itu sahabat. Kalau kita lihat bapak ini kan sangat bangga sahabat ya. Ya, siapapun yang menghina agama kami, maka umatnya akan memijak-mijak orang. Nah, itu saudaraku. Nah, kalau di kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan, ampunilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Jadi kalau Kristen sahabat ya, itu harus mendoakan sahabat. Harus mendoakan. Tidak boleh memijak-mijak sahabat. Tidak bangga Tuhan Yesus. Kalau kita bela dia, kita pijak-pijak dia, terus Tuhan Yesus senyum di sorga, bangga dia, hebat umatku, memijak-mijak orang, tidak sahabat. Tetapi kalau bapak ini kita lihat, wah, sangat bangga sekali. Tapi kalau saya lihat ini bajunya kayak salib ini pak. Nah. Kebetulan atau enggak, apa tanda-tanda akan mendapat hidayah? Kok bajunya kayak salib? Ya mungkin kebetulan saja ya. Nah kita dengar lagi sahabat ya. Saling menghormati. Umat Islam itu tidak pernah menyakiti, tidak pernah menghina siapapun. Bapak ini mengajarkan saling menghormati, tidak pernah menghina siapapun. Padahal di dalam video itu dia tahu sahabat ya. Dia tahu penghujatan dari The Mess ini itu di TikTok sahabat. Berarti dia menonton TikTok. Sudah pasti dia menonton Uniripa, siapa itu, Nora Aritona, Julfikar atau siapa itu, Julkifli M. Abbas atau yang lainnya, penghujat yang pernah dilaporkan oleh pengacara orang Batak sahabat. Pernah dilaporkan, tetapi tidak ada tanggapan sahabat. Tidak ada tanggapan sedikit pun. Dan sampai sekarang menghujati terus, mengolok-olok, mengatakan Tuhan orang Kristen itu binatang,
kita menyembah burung katanya, macam-macam sahabat. Tidak pernah ditanggapi, malah diketawai oleh Nora Aritonang. Katanya begini, tidak mungkin polisi menangkap kami kan pendakwah. Kapoldanya pasti heran, kenapa pendakwah Islam dibawa ke sini? Ini kan sedang siar. Nah, bagi mereka mengejek-ejek agama Kristen, menghina itu seperti video ini Pak, video yang Bapak bilang tidak pernah Islam. Nah, seperti video ini dakwah ini sahabat. Nah, ini dakwah ini. Ini dakwah. yang diberikan kepada kami, ya Tuhan Bapa, ya haleluya, haleluya, cuy, akan boleh dimakan. Bagi bapak yang berpeci berjenggot panjang tadi itu, ini bukan penghujatan, karena kata dia Islam tidak pernah mengejek agama orang, tidak pernah menghina agama orang, kata bapak berjenggot yang pakai topi haji itu sahabat, tidak pernah. Jadi ini bukan sahabat bagi mereka. Tetapi kalau agama mereka dibahas atau dipeleset-pelesetkan, akan diinjak-injak kata bapak itu. Bangga dia sahabat. Menginjak orang adalah suatu kebanggaan dalam beragama. Luar biasa Pak. Terima kasih sudah menunjukkan bagaimana ajaran itu tersebut ya. Nah sekarang kita lihat lagi sahabat ya. Kata bapak itu lagi, diulangi lagi, penghina agama kami akan diinjak-injak sambil takbir Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Jadi ketika mereka berkata Tuhan Maha Besar dalam agama mereka, jadi mereka harus bangga menginjak-injak orang, saudara. Ya itu saudara yang terkasih ya. Itulah kita harus pahami, itulah perbedaan saudara. Justru di situ kita tahu, kita harus memahami itu perbedaannya. Nah, menginjak-injak orang, ya itu adalah suatu kebanggaan dalam sebuah agama. Kalau kita dengar ya, nah kalau kita lihat dalam video itu sahabat ya, mereka tahu itu debat sampai mereka berkata ajak debat. Tapi ingat saudara, mereka itu suka debat offline, muka lah, ketemu muka sahabat. Mereka suka itu karena apa? Kalau muka ketemu muka, mereka bisa melakukan seperti tadi, menginjak-injak, nah, keroyok orang, injak-injak orang. Nah kalau debat online mereka nggak suka sahabat, karena susah itu, susah untuk menginjak-injak orang sahabat, karena tidak ketemu. Terpaksa nanti mouse komputer itu atau handphone itu yang akan diinjak-injak saking emosinya kan. Jadi kalau online itu agak sulit, makanya mereka sangat takut sekali dengan debat internet sahabat. Debat online sangat takut sekali. Satu hal yang mereka takuti adalah internet sahabat. Media sosial paling takut mereka. Jadi dengan adanya media sosial ini, ingin menginjak-injak orang itu kesulitan sahabat. Sangat sulit sekali untuk menginjak orang, makanya mereka nggak mau. Makanya di halaman itu saudara, dalam masjid itu langsung mereka ajak debat. Tapi tahu saudara, ketika saudara bahas agamanya, mereka akan marah. Kalau mereka kalah, mereka juga akan marah saudara. Saudara dengar itu dalam video itu, yang dibahas di situ Alkitab saudara. The Mess itu membahas Alkitab di situ. Saudara dengar itu videonya secara membahas Alkitab, mereka tidak terima. Jadi Alkitab kita pun kita bahas, mereka keberatan. Apalagi itu The Mess saudaraku menjelaskan Quran dalam itu, oh marah sekali mereka. Jadi puji Tuhan sahabat ya, kita harus bangga menjadi Kristen ini. Kekristenan itu dibahas di mana-mana, Alkitab itu dibahas di mana-mana. Ketika The Mess ini ditangkap, yang dibahas apa? Alkitab sahabat. Tetap Alkitab dibahas. Jadi cukup luar biasa saudaraku yang terkasih. The Mess ini ya menjelaskan Alkitab itu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuh. Jadi mereka tahu sahabat media sosial ini. Jadi mereka tahu sebenarnya penghujat-penghujat di TikTok itu. Kenapa? Mereka menonton TikTok. Itulah yang terjadi. Kalau kita debat sama mereka, kalau mereka kalah, mereka tidak terima. Kenapa saudaraku? Susah
susah bagi mereka itu untuk menang, memang susah saudara. Apalagi agamanya yang dibahas, susah untuk menang bagi mereka. Makanya harus dengan cara begitu, menginjak-injak orang, menangkap orang. Udah banyak orang ditangkap kan? Si anak Batak sudah 2 kali loh ditangkap. Sudah 2 kali ditangkap, dan mereka bangga itu sahabat. Bangga sekali menangkapi orang, memenjarakan orang dalam sebuah agama kalau agamanya dibahas. Jadi si anak Batak debat, lawan debatnya kalah, laporkan si anak Batak, suruh ke rumah si anak Batak. Karena kalah debat, akhirnya sahabat ya, si anak Batak dipenjarakan. Jadi mereka sulit menerima kalau kalah sahabat. Padahal pada faktanya ya itu susah mereka menang. Coba saudara lihat itu di channel Christian Prince, itu berkali-kali Christian Prince ngajak debat online. Nggak mau, maunya apa? Offline, supaya mereka bisa menginjak-injak orang. Karena itu sebuah kebanggaan sahabat, menginjak orang itu. Bapak itu kan bangga tadi kan, bangga sambil diiringi takbir, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar, injak-injak orang. Bangga mereka sahabat. Itu yang terjadi. Makanya zaman secanggih ini sulit mereka terima. Jadi musuh mereka terbesar adalah internet. Iya, musuh terbesar adalah internet. Jika di Indonesia ini saudara dikasih kebebasan, bebas membahas agama orang, bebas menginjil, bebas siar agama saudara, bebas memualafkan, bebas memurtadkan, cepat sekali Indonesia ini mayoritas Kristen saudara. Saya percaya itu. Saya percaya saudara. Makanya kita lihat kan di negeri kita ini kalau mualaf ya sebuah berkah, tidak melanggar hukum. Tetapi kalau murtad sahabat, sebuah pelanggaran hukum. Itu ngerinya sahabat. Jadi susah menerima perbedaan, susah menerima orang yang keluar dari agama mereka. Susah mereka menerima kalau agamanya dibahas atau diejek. Sementara dari agamanya banyak sekali mengejek-ejek agama orang lain. Jauh lebih lama. Saya percaya bapak yang bertopi peci itu, saudaraku yang berjenggot panjang itu, ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, aduh bapak ini saya rasa ya, aduh ini yang dibahas Zakir Naik apa? Mengolok-olok agama Kristen, membahas Alkitab, menghina-hina Rasul Paulus, mengolok-olok Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh Zakir Naik di Indonesia. Saya curiga bapak ini yang berngomong saya akan injak-injak yang membahas agama kami. Saya percaya waktu Zakir Naik datang ke Indonesia, nonton bapak ini. Saya percaya penggemar berat Zakir Naik bapak ini. Tetapi bagi dia sahabat ya, kalau agama orang lain dibahas-bahas, dihina-hina, itu adalah bagian dari siar. Tapi kalau agamanya saya akan injak-injak. Itulah saudaraku, mari kita berpikir, kenapa sih sulit kita saudaraku untuk mengasihi, untuk mengampuni? Ada apa dalam tubuh kita ini? Saya juga dulu begitu, susah sekali mengampuni dan mengasihi sahabat. Tetapi ketika saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus mengubah hidup saya bisa mengampuni dan mengasihi. Yang kita perlukan hanya Yesus. Kalau orang yang berada dalam Yesus, malu dia ketika agamanya dibahas, dia menginjak orang. Malu dia ketika agamanya dibahas, dia memenjarakan orang. Malu sahabat. Makanya saya melihatkan buah-buah mualaf seperti Paruk Sianipar itu, dia tidak malu sahabat. Setelah dia mualaf pindah dari Kristen ke Islam, bangga sekali dia menangkap orang. Dia kesenangan itu, ketawa-ketawa kalau ada orang dipersekusi, wah ketawa. Ketawa, bangga dia sahabat. Karena apa? Kita harus paham, itu bagian dari sebuah buah seorang mualaf. Itulah buahnya sahabat. Waktu dia Kristen tidak bangga itu sahabat, itu memalukan. Waktu dia Kristen ya, justru dia mendoakan. Kalau setelah dia mualaf sahabat, dia bangga sekali. Tangkap itu, bangga sekali. Itulah buah mualaf. Makanya pernah saya katakan, setelah tinggalkan Yesus, lihat buah mereka, lihat saudara, lihat kelakuannya, lihat karakternya. Kalau Tuhan yang benar yang mereka sembah, sudah pasti hidupnya berubah. Jauh lebih baik waktu mereka jadi Kristen, sudah pasti. Ya, hidup mereka jauh lebih kasih dibanding waktu Kristen. Itu kalau sebuah kepercayaan atau Tuhan yang benar yang mereka sembah. Itu sahabat yang bisa saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.